Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our YouTube channel. Nah, hari ini sebenarnya masuknya ke video vlog. Jadi, aku itu daftarin Cimol. Ini Cimol. Hai Cimol. Cimol ini dia mau di steril. Kucing betina. Umurnya udah 1 tahun lebih. Kemudian si Cimol ini juga sebenarnya baru kemarin itu birahi pertama. Memang aku memutuskan untuk langsung steril dia. Jadi takutnya karena aku nggak sanggup buat ngerawat dia sama anak-anaknya, aku memutuskan untuk steril aja biar si Cimolnya juga lebih sehat. Hai, welcome back to our YouTube channel. Tapi ingin menyelipkan beberapa edukasi. Salah satunya lewat video ini ya. Jadi video kali ini aku mau membahas tentang pengalaman aku kemarin mengikuti steril yang gratis. Nggak gratis juga sih, tapi lebih ke sterilnya murah, cuman lebih banyak dibantu sama pihak tertentu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Jadi di Jogja, aku kan tinggalnya di Jogja, itu ada perkumpulan cat lovers, pecinta kucing dari mana-mana aja. Salah satunya dari akun Facebook. Mereka itu menciptakan kerjasama antara para cat lovers dengan dokter hewan yang memang punya klinik gitu kan, klinik. Jadi di klinik dokter hewan tersebut mau menerima subsidi dana dari para cat lovers ini. Jadi kayak ibaratnya sekaligus menolong kucing-kucing jalanan gitu. Nah, memang tujuan dari sterilisasi murah ini adalah membantu kucing-kucing jalanan dan juga para cat owner atau para yang punya kucing itu terbantulah sedikit perekonomiannya. Kayak contoh kan aku kan kaum mendang-mending gitu ya, jadi aku tuh sangat-sangat mencari banget steril yang murah gitu. Dan perlu diketahui ya, mungkin di video ini aku tuh pernah menceritakan pengalaman aku steril abal-abal gitu. Jadi waktu itu aku dapat steril murah kucing betina di salah satu pet shop yang ada di sini, itu 190 berapa gitu, 95 kalau nggak salah ya. Dan itu memang berefek gitu. Akhirnya kan aku harus mengalami pendarahan kucingku itu, dan ya jadinya 2 kali lipat ruginya gitu kan. Mending langsung ke dokter hewan aja. Dan dokter hewan di sini cukup mahal ya, kebanyakan klinik. Kalau di Jogja ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan di Sumatera, waktu aku pulang ke Palembang, aku nanya juga, itu di Palembang steril jantan itu sekitar 500-an. Terus betinanya itu bisa 800 sampai 1 juta. Wah, itu mahal banget ya. Makanya banyak banget kucing-kucing di Palembang itu ya terlantar gitu aja. Dan sekalinya pun punya kucing yang ras kayak Persia atau mungkin Maine Coon gitu-gitu tuh mereka agak keberatan gitu loh buat nggak steril. Tapi kalau menurut aku, bukannya kita sebagai cat lovers yang punya kucing itu harus siap akan kemiskinan ya kalau misalkan kucing kita itu butuh sesuatu gitu kan. Karena ya punya kucing tuh atau punya peliharaan intinya tuh kayak kita punya anak gitu. Ya nggak sih? Kalian ngerasa gitu kan? Pasti. Nah, dari sini aku menemukan jejaringan kalau ternyata di Jogja itu mengadakan sterilisasi murah karena disubsidi oleh para cat lovers gitu. Aku dapat info dari salah satu tetangga aku. Terus tetangga aku bilang, coba aja di sini nih mbak. Nah udah, aku nggak bisa nyebutin secara gamblang ya. Kalau kalian butuh gitu yang di daerah Jogja, aku bisa kasih di, mungkin kalau kalian chatting aku lewat Instagram atau mungkin lewat Gmail itu bisa banget aku DM, aku kasih infonya di mana, pet shopnya apa gitu. Karena ini a bit sensitive, karena nggak semua klinik itu suka ada sterilisasi murah. Jadi memang sebenarnya ini dari mulut ke mulut aja. Jadi para pecinta kucing ini sudah mengadakan sterilisasi murah ini udah lama banget. Aku nggak tahu pasti dari sejak kapan, karena kan ini apa ya, dari mulut ke mulut aja sih gitu, nggak ngomong secara gamblang tuh seperti apa gitu kan. Tapi yang pasti tujuannya adalah untuk meminimalisir kucing dan anjing-anjing yang terlantar di Jogja.
Dan ini bukan di Jogja aja, aku tanya sebenarnya mereka nih kerjasamanya dari beberapa kota, tapi kalau di Jogja mostly itu banyak banget kucing-kucing yang terlantar. Dan kalian tahu aku tuh pernah berapa kali ya di Jogja waktu baru-baru kuliah itu nemuin kucing di jalanan nih, ras Maine Coon. Ada juga kucing jenis Manskin, aku nggak tahu kok bisa Manskin dikeluyurin kayak gitu aja, dalam bentukan dia udah acak kadul ya, bulunya udah nggak kerawat kayak gitu, kok bisa gitu ya. Tapi memang bener-bener guys, ini tuh banyak banget di Jogja ini. Kenapa? Karena banyak nih para mahasiswa ya, mostly itu dari mahasiswa, jadi mereka nih mungkin dikaduin sama temennya atau mungkin dikaduin sama pacarnya gitu ya, sebagai bentuk rasa kasih sayang mereka dikasihlah kucing, karena memang punya kucing tuh lucu banget, jadi mereka dikasih kucing dari umur masih berapa bulan gitu, segini masih bocil ya, dalam waktu masih kecil ya disayang-sayang lah selayaknya peliharaan yang unyu-unyu gitu kan. Tapi ketika sudah dewasa, apalagi sudah memasuki usia mereka birahi, nah itu tuh mereka sangat-sangat susah diatur. Sehingga banyak banget nih dari mereka yang ngakunya cat lovers, tapi nggak cat lovers sebenarnya. Mereka cuma tertarik sama kucing karena lucu sesaat. Abis itu ketika si kucingnya udah dewasa tuh mereka udah bodo amat gitu sama kucingnya. Itu ada banyak banget ya kejadian itu. Makanya nggak heran kalau di Jogja ini sering banget aku tuh menemukan kucing-kucing di jalanan tuh yang cantik-cantik gitu, yang rasnya cantik-cantik. Bahkan kucing kampung pun ada nih dipelihara cantik, tapi kayaknya tuh lepas gitu loh, lepas, nggak tahu diculik atau gimana karena banyak banget. Terus juga di Jogja ini kan tujuannya untuk sterilisasi murah itu selain membantu para cat lovers diringankan secara biaya, itu juga untuk membasmi sindikat kucing. Jadi ada nih, aku tuh pas tahun berapa ya, tahun kemarin itu heboh banget di 2022 tuh, di grup Facebook pecinta kucing Jogja itu heboh dengan sindikat kucing. Jadi si pelakunya ini ngambil kucing-kucing orang yang entah rasnya tuh yang lucu-lucu ya, kayak Persia, terus juga Manskin, Maine Coon juga diambil. Tapi yang beneran diambil sama mereka tuh, dijadiin, jadi di rumah kontrakan mereka itu isinya kucing-kucing semua. Itu ada kucing-kucing orang, kucing entah nemu di mana aja itu diambil. Malah teman aku ini salah satu korbannya ya. Jadi teman aku itu dulu punya kucing Persia, dia itu taruh kucing itu setelah mandi, dia mandiin sendiri kan di depan kosnya. Baru berapa menit kemudian dia mau ngecek kucingnya udah hilang, sekandang-kandangnya diambil sama orang. Nah, dia menemukan sindikat kucing itu di situ. Jadi emang banyak banget di Jogja tuh kejadian yang kayak gitu. Nah, tujuan dari ini kan biar mencegah juga ya breeder-breeder yang tidak bertanggung jawab itu, breeder yang tidak sertifikat. Jadi mereka tuh breeder liar gitu loh. Aku mau mengedukasi sekali lagi, penting banget steril ini ya. Sterilisasi itu penting banget. Karena ya itu yang seperti sebelumnya sudah aku sebutkan, pentingnya dari steril itu seperti apa. Penting banget guys, penting banget. Karena ya Allah, punya kucing itu ya kayak punya bayi. Kucing kita melahirkan, kita juga ikut sibuk gitu. Mereka begadang, kita juga begadang, diganggu kayak gitu. Kesel banget aku kalau nginget kejadian itu, lucu-lucu, nyebelin gitu sebenarnya. Tapi ya balik lagi ke masing-masing, kalian maunya lebih setuju kayak mana. Kalau aku sangat positif banget ke steril. Menurut aku lebih banyak hal-hal positifnya dibandingkan hal-hal yang negatifnya ya dari steril itu. Dan salah satunya itu demi kesehatan kucing juga, demi kantong babu juga gitu kan. Soalnya kalau kayak aku nih kan kaum mendang-mending, masih merintis karir, masih cari-cari kerja kan juga butuh ya namanya uang untuk healing gitu. Kalau misalkan uang aku semuanya dihabiskan untuk merawat kucing-kucingku tuh, kapan lagi saya healing gitu kan. Oke, sekali lagi video ini tidak bermaksud apa-apa, tapi bermaksud lebih ke mengedukasi aja teman-teman yang mau steril ya. Jadi steril itu penting banget. Hati-hati juga ya sama kucing kalian. Kalau misalkan di daerah kalian tuh sekiranya nggak kondusif, sebaiknya jangan biarkan kucing kalian tuh keluyuran. Karena ya nanti kayak temen aku itu,
atau diculik aja gitu. Tapi kalau misalnya kucing-kucing yang ras-ras berbulu banyak itu ya paling sering banget. Padahal kan semua kucing tuh sama aja ya, mau yang bulunya banyak, mau yang dia kucing domestik, sama aja kok. Kalau dirawat dengan di tangan orang yang tepat tuh cantik. Sekian dulu dari video ini. Maaf ya kalau misalnya panjang, isinya tuh juga gak penting-penting banget, tapi penting kok sebenarnya tuh aku ngoceh kayak gini. Tapi makasih banget buat teman-teman, tolong support video aku ya, YouTube channel aku. Soalnya aku juga salah satu cat lovers yang membantu kucing-kucing jalanan yang ada di Jogja gitu. Jadi dengan kalian mensupport YouTube channel aku, itu aku juga bisa membantu mereka yang membutuhkan kucing-kucing jalanan ini. Alhamdulillah juga kita sering banget sih, sampai sekarang masih lumayan aktif buat nolong-nolong kayak gitu. Dan nonton video ini itu sama aja kalian membantu rezeki para kucing jalanan ini. Oke teman-teman, makasih. Assalamualaikum. Goodbye. Bye. See you for the next video.